Gitu. Tapi by the way, Dealova tuh ada artinya nggak sih? Nah, ini menarik nih. Ini menarik banget nih. Ditonton ya. Opik yang buat lagu ini. Boleh kita hadirkan sekarang? Kak Opik Silakan Kak. Opik silakan masuk ke dalam ruangan. Kalian pernah ambil ekskul apa aja pas sekolah? Menarik. Kayaknya mereka Hai girls, kami dari cast film Dealova. kita mau main games apa ditanya? Oke. Di cewekbanget.id. Betul. Sekarang kita mau main games apa ya? Nah, apa tuh Kak? Random question. Gitu. Apa? Oh iya, Random question. Random apa sih? Iya, kita lihat aja ya. Halo kakak-kakak semuanya. Hai. Kak, perkenalan diri dulu dong. Kakak di film Dealova ini berperan sebagai apa? Oke, dari mana? Dari tengah Dari- kali ya. Oke. Boleh. Saya Nola berperan sebagai mamanya Libi. Hai semua, aku Givina berperan sebagai Libi. Halo semua, aku Fania. Di sini berperan sebagai Clara. Oke, film Dealova. Mungkin kalau anak 90-an gitu udah tahu lah ya film Dealova karena sebelumnya kan memang ada. Tapi sebenarnya untuk sinopsis yang film versi ini tuh apa sih Kak? Kalau sinopsis sih sebenarnya masih menceritakan tentang cita-cita anak remaja ya. Tapi sebentar deh, Dealova yang 2005 itu tuh cita-cita juga kah atau romansa ya? Aku udah agak-agak lupa juga tuh. Ada Kayak Mam? romansanya. Iya. Romansa. Ada romansanya. Lebih Iya, bernuansa lebih ke romansa romansa. setauku. Tapi kalau yang di sini, yang Dealova yang terbaru ini, lebih fokus bagaimana Libi, gadis muda yang berusaha untuk mengejar cita-citanya yaitu menjadi pebasket, tapi terhalang oleh restu dari ibunya gitu. Dan dalam perjalanan dia untuk mengejar cita-citanya, dia bertemu dengan beberapa orang yang membantu dia dalam menggapai cita-citanya itu. Berarti memang konflik utamanya tentang si cara Libi menggapai cita-cita itu ya? Oke. Terus kalau highlight dari karakter kalian masing-masing itu seperti apa sih? Dari Fania dulu. Waduh, dari Tante Nola dulu. Oper-operan semua. Kalau mama-mama memang biasanya tuh repot ya. Repot, rempong, terus protektif ke anaknya. Dan kebetulan memang Libi ini anak satu-satunya. Anak kesayangan banget dan memang ya mamanya tuh ingin yang terbaik untuk Libi gitu. Menurut mamanya gitu. Jadi mamanya itu kayak kepengen Libi itu lebih yang kalau sebagai cewek itu lebih memperhatikan penampilan, lebih yang ya udah lakukan hal-hal yang tuh cewek banget gitu. Ya kan? Biasanya orang tuh kan kayak gitu. Nah, cuma ternyata Libi itu memang anaknya sedikit tomboy ya kan? Iya Sporty gitu sih deh. sebenarnya. Jadi lebih itu ngikut bapaknya. Gitu. lebih ngikut karakternya, lebih ikut papanya. Sementara mamanya juga kepengen nah gitu. Jadi mamanya tuh intinya mamanya rempong gitu. Tapi maksudnya mamanya adalah Tujuannya baik. sebenarnya. tujuannya baik gitu. Gimana kalau Libi karakternya? Kalau Libi yang di highlight sebenarnya dia itu nekat dan ugal-ugalan. Gitu. jadi dia karena dia sebenarnya tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang mau dia kejar. Tapi karena obstacles itu yaitu ibunya, skillnya juga yang sebenarnya masih mandek di situ-situ aja. Dia berusaha dengan cara yang ada gitu loh. Makanya ada beberapa part yang mungkin terkesannya naif dan ugal-ugalan itu gimana ya, karena jatuhnya dia jadi bohong sama orang tua segala macam. Tapi karena dia nggak tahu gimana lagi caranya supaya dia bisa melakukan apa yang dia suka. Itu sih mungkin yang bisa di highlight. Kalau Clara mungkin lebih ke optimis, atletis, dan Atlet sejati ya. Atlet sejati tuh. iya Tapi kan? ikut bohongin orang tua. Iya lagi ya. Tapi kan untuk kebaikan Libi juga. Tante izin, Tante langsung. Pasti emang kayak gitu ya. Gitu lah. Iya betul konsepnya. Jadi di sini juga yang akan ngebantu Libi untuk bisa mengejar cita-citanya. Berarti Libi tuh suka sama basket, sedangkan mamahnya pengen dia Nge-cheers. cheerleader. Karena mama kan sebenarnya anak cheers juga kan dulu sekolahnya. Iya, dulunya tuh mamanya waktu muda tuh cheers. Jadi kan mamanya suka diterbang-terbangin gitu loh. Jadi kayaknya tuh kesannya kalau zaman dulu, iya kan? Iya, itu tuh primadona gitu ya. Jadi kok bisa jadi bagian dari anak cheers dan yang kayaknya tuh center of
poinnya tuh di situ gitu. Jadi keren, cantik dan segala macam, pasti berprestasi juga. Nah, mamanya tuh lebih kepengen Libby yang kayak gitu, lebihan diperhatiin semua orang daripada cuma ngejar bola gitu kan. Daripada ngejar itu nggak kelihatan. Kalau Cheers itu tuh mama pengen kamu tuh bersinar di situ, kamu yang diangkat gitu loh. Mama itu rempotnya segitunya gitu. Jadi lebih suka yang pengennya tuh Libby tuh juga yang lebih maskeran gitu loh. Lebih yang apa gitu. Gue baru kali ini ngerasa skincarean tuh beban gitu. Kan malam-malam udah pakai moisturizer belum Kak gitu. Ya kan. Terus mamanya tuh dan tapi Libby di sini tuh bohong sama mamanya. Iya, dia tuh ikut demi dia bisa kegiatannya mencapai cita-citanya jadi atlet basket. Dia bohong sama mamanya, dia bilang iya dia tuh gabungnya sama anak-anak Cheers. Jadi mama itu cuman supportnya jadi ya dibohongin. Karena bohongnya itu ya, makanya jadi konflik yang besar gitu. Mamanya ngira Clara ikut Cheers juga atau? Iya, temen Cheers ceritanya. Disuruh nari-nari, padahal kan saya bisa gini. Terus mamanya sempat ngajarin juga koreo Cheers. Dia tuh latihan gitu. Mamanya tuh support tapi repot gitu loh. Jadi mama-mama nyinyir gitu. Jadi ya gitulah. Pusing. Lihat keseruannya. Pusing ya sama karakter sendiri ya Tante. Iya. Aduh. Karena Tante Nola aslinya nggak kayak gitu ya, nggak terlalu ngatur. Enggak kayak gitu sih. Ngatur, cuman enggak ya repot sampai ngajarin gitu. Tapi sebenarnya 11-12 ada ceriwisnya tuh sebenarnya Ceriwisnya ada, bawelnya mirip. ya. Kalau untuk ngingetin hal-hal apa kok di rumah mana, ayo gini itu ada. Cuman nggak sampai kayak adegan yang di film juga sih. Sampai Iya, ngecek, iya. ada lagi adegannya turun dari tangga kamu. Iya inget banget tadi ada. Kayak suportif tapi nggak gitu juga bikin gitu malu kan. dia dan teman-temannya gitu loh. Kayaknya bikin malu Libby di depan teman-temannya. Iya, kesannya seperti itu. Oh. Seru banget ya. Oke, next boleh ambil pertanyaannya Kak. Libby, Siapa dulu? Oke. Ini Ambil 2 ya? Satu dulu aja. Satu nggak dulu. apa-apa. Oke. Udah. Ini buat aku ya? Boleh bareng-bareng sih dijawab. Oke. Kita baca ya. Apa yang bikin film ini unik dibanding film Indonesia lain? karena itu tadi mengangkat tema sport ya. Iya. Di sini juga ada sisi parentingnya juga, sebenarnya banyak hal yang dipelajari, bagaimana juga ini positifnya adalah bagaimana anak-anak itu ingin mengejar cita-citanya, ingin menjalankan sesuai passionnya dia gitu sebenarnya itu. Dan mungkin buat teman-teman juga bisa apa ya? Aku tuh lumayan penasaran dengan gaya storytellingnya Bung Rey Nayawan, yaitu sutradara kita di film ini. Karena sedikit-sedikit aku ngeliat tuh cara storytellingnya lumayan menarik. Bagaimana dia memadu-madankan sports dengan unsur pop juga, terus juga dengan keluarga, romansa-romansa, itu semua tuh dipadu-padaninnya tuh menarik menurut aku gitu. Itu something yang baru gitu loh di sini. Menurut aku juga film yang fresh dan juga bisa dinikmati semua kalangan dan punya makna baik juga untuk semua sisi sih, baik dari orang tua, terus juga dari remaja yang ingin mengejar cita-citanya, terus juga untuk anak basket ataupun remaja di luar sana yang ingin mengejar cita-citanya tapi kurang direstui oleh orang tuanya. Itu juga banyak banget sisi-sisi yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua di film ini gitu. Dan dikemasnya juga dengan visual yang menarik gitu, apalagi ada konsep basket di dalamnya yang memang tidak semudah itu ketika melakukan syuting basket ya, ada koreo basketnya, teknik kamera yang juga berbeda, dan tentunya ini fresh banget di awal tahun ini sih. Karena memang kebanyakan belakangan sih ya, film horor kan ya di Indonesia. Betul. Jadi ada sajian baru yang berbeda fresh, juga yang beda ya juga. untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan ini kan bisa ditonton sama semua umur ya kayaknya ya. Iya, betul. Terutama remaja ya, Yes. yang memang rentan. Dan Nah sih apalagi aku ini kan buat generasi aku, seangkatan aku masih bisa nonton kok. coba Menurut menurut remaja. anak-anak SMP, SMA kan sekarang juga banyak yang memang lagi suka basket juga gitu kan, banyak kompetisi basket lewat sekolah juga, kegiatan-kegiatan olahraga atau apapun itu yang berkaitan juga gitu loh. Jadi menurut aku ini sangat relate sih di saat sekarang ini gitu. Oke. Next question Kak, boleh deh. Oke.
kamu mendapatkan 2 miliar. Thank you. Cash Enggak ya? atau gimana? Nggak ada budget. Aku happy banget gak pernah lo kayak gini. Ini mau stand up atau wawancara ya? Oh iya, sorry. Aku bacain ya. Apa yang bikin kalian tertarik untuk main di film ini? Ceritakan alasannya. Wow. Dari Tante Nola Silakan dulu Tante deh. ya. Yang tuan mulu ya. Oke. Kan ketua geng. Apa ya? Ya tertarik karena di sini ini sebenarnya prosesnya hampir 4 tahun yang lalu. Syuting ini jadi pada saat awal-awal pandemi, dan ini tawaran pertama di layar lebar sebenarnya sejujurnya untuk saya, dan alhamdulillah akhirnya tayang juga. Tayang juga di tahun 2024 ini, walaupun pada saat itu memang masa pandemi tapi ceritanya masih fresh loh sampai sekarang, dan karena isunya tuh memang relate sih. Tentang Telekang keluarga waktu juga. sih. Isunya tentang ada asmara, romansnya, tentang keingin passionnya anak untuk mencapai cita-citanya dan konflik sama orang tuanya dan segala macam. Jadi ini akan relate terus sih, dan tertarik karena itu tadi salah satu alasannya. Dan ini film perdana, film apa ya? Film perdana saya sebagai orang tua. Gitu. Orang tua Sebagai yang aktor gitu. ya benar. Kenapa sebagai orang Benar. Jadi orang tuanya orang lain, anak lain, misalnya Bibi gitu. Salah ya. Cepet ya emak gua. Karena kan udah jadi orang tua. Iya benar. Orang tuanya Orang anak lain. anak lain. Gitu ya, benar. Kamu jawab dong. Oh iya benar ya. Kalau dari aku, kenapa aku mau terima? Karena dari nama Dialova itu sendiri kali ya. Maksudnya masa mudaku juga tumbuh dari film itu, dan aku juga dari zaman SD sampai SMA aku ikut basket terus. Jadi ketika ditawarkan tuh awalnya agak kayak segen dan gak percaya gitu loh, kayak emang aku boleh main di sini kayak gitu. Karena gak percaya, karena aku ngerasain itu suatu film yang besar gitu loh. Tapi dari tim produksi, produser, sutradara tuh bisa mempercayakan peran sebesar ini ke aku tuh rasanya kayak is it real gitu loh. Jadi kayak excited banget gitu loh. Dan mungkin dari Bung Ray sendiri udah tahu kali ya, takutnya anak-anak ini merasa terbebani dengan Dialova yang dulu. Jadi dari awal tuh udah ngasih tahu, jangan ngikutin Dialova yang dulu karena ini udah jauh lebih berbeda, dan kamu pun bukan karakter si Jessica Iskandar yang dulu gitu. Jadi ya play along aja, udah percaya sama skrip gitu. Tapi by the way, Dialova tuh ada artinya nggak sih? Nah, Deh. ini menarik nih. Ini menarik banget nih. Ditonton ya. Sejujurnya tadi pagi. Sejujurnya ya. Kalau dipikir-pikir ya, Iya. kita kan syuting tuh lumayan lama dengan proses reading segala macam. Tapi tidak ada satu Tersirat. pertanyaan pun yang terlontarkan seperti sebenarnya Dialova tuh artinya apa sih gitu. Betul. Dan baru kepikiran kapan? Tadi pagi. Namun Nah, sebenarnya menurut kalian Google, ada jawabannya nggak? Ada jawabannya nggak? Ada. Nah, Apa? menurut Google dari bahasa Italia, Itu Italia kuno ya. dia itu artinya sebuah, dan lova itu artinya cinta. Jadi adalah sebuah cinta. Iya. D-nya doang. Iya, Sebenarnya ada banyak. kita agak ragu-ragu. Apa dong? Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen di bawah komen. sini. Kayak cemiu gitu loh. D, A, lovanya? Nah, A-nya udahlah. hanya ya nyelip aja tante. Kita anggap itu sebuah cinta. Tapi aku menganggap ya udah, ini adalah film sebuah cinta akan cita-cita, akan keluarga, akan Mimpi, love interest seseorang terhadap ke orang sesuatu ya. lain Iya, gitu iya. loh. Jadi cinta akan Coba banyak kita hal. tanya pada Opik yang buat lagu ini. Boleh Nah, kita hadirkan sekarang? Ke Opik, Silakan Kak. Opik silakan masuk ke dalam ruangan. Mas Opik. Kak Opik. Bohong ya. Udah. Gitu loh. Kok gak bisa nahan ketawa? Oke, lanjut. Oke, Kak Fania kenapa menerima proyek ini, Kak? Oh ya, sesimpel karena tumbuh sebagai atlet basket dan tiba-tiba mendapatkan tawaran film basket gitu. Jadi kayak ada nih film basket gitu. Karena setahu aku dulu tuh ada film basket yang dibuat oleh DBL, dan ini adalah film kedua film Indonesia yang menceritakan banyak tentang basket. Jadi itu salah satu alasan kenapa pengen, dan tahu sih maksudnya bertumbuh di atlet basket kan banyak banget yang aku dapatkan dari olahraga basket ini gitu. Yang aku bilang dari segi fisik, dari segi mental, dan juga karakter yang baik dari olahraga basket ini. Jadi ini penting juga untuk dibawakan ke
seluruh Indonesia gitu lewat media film gitu. Oke. Next. Sorry ya, Dia masih ya. Energik sekali ya. Iya. Kayak Bisa nge-shoot soalnya nge-shoot. iya. Kasih bola Pantes aja lah dia Mbak. anak basket. Kasih bola, mungkin ngomong sambil dribble gitu kan. Oke, kita buka ya. Asik mau nge-shoot kayaknya. Gue nggak liatin. Enggak gue liatin. Enggak kepo gue. Lanjut. Nah, boleh kita ini ya. Lu aja. Kalian pernah ambil ekskul apa aja pas sekolah? Menarik. Kayaknya mereka Tidak belajar ya dari pengalaman aku. Bener deh kayaknya soalnya tuh ada tiang. Banyak yang sakit. Sorry ya. boleh ganti nggak kawannya? Jadi guys, sebelumnya Kak Gimna udah kena nih. Kamu dulu. Aduh ya Allah. Udah jangan nyender lagi. Enggak. Nyender aku aja. Udah. Ekskul ya, itu jalan lain tidak bukan. Iya. Basket gitu. Udah itu aja sih. Aku tuh penasaran sama Tante Nola. Ekskul apa? Basket dan pramuka kali ya wajibnya ya kan sih. Itu Pramukanya nggak bisa dihitung deh, itu tuh udah kewajiban nggak sih? Masuk kurikulum itu. Sayangnya dulu di sekolah tuh nggak ada teater. Kalau ada teater sih mau banget. Masalahnya belum ada, jadi basket aja. Oh gitu. Makanya abis banget. Boleh Tante Nola? Tante aku penasaran banget. Jajan cheerleader Tante dulu gitu kan. siapa Ada tahu, apa aja sih ya. kalau zaman dulu tuh? aku kan PMR. angkatannya tahun SD itu tahun 87 ya. Kan nggak harus SD. Kalau SD jarang ada ekskul nggak sih biasanya? Ada SMP? sih sebenarnya. Ada. Cuma Dan aku di SMA daerah aja. tuh di Bukit Tinggi, jadi sekolahnya tari piring. itu berguna sekali loh kalau masuk ajang-ajang mis-misan. Iya betul. Iya kan? Kok jadi mis-misan dari piring? Lah, kan unjuk bakat. Betul. Unjuk bakatnya apa? Tari piring. Udah, kayaknya tari piring doang. Keinget sama aku pas begitu pindah Jakarta, pindah-pindah mulu, gak ikut ekskul. Oh, Jadi tari piring boleh ya, ada, enak tari banget, piring iri itu banget. Nggak ada waktunya Kalau di negeri untuk mah nggak ikut boleh. ekskul. Kamu apa? Aku, Tari mangkok. aku Lebih gampang nggak sih kan dipegangnya? Aku sih tari terpesona ya. Kalau aku udah pasti basket. Tuh kan keren Terus ya mereka berdua. waktu sama ya. waktu SMA karena kayak bosen banget karena dari SD tuh basket mulu, jadi aku coba teater. Tapi hanya berlangsung 1 tahun. Karena kayak culture shock gitu loh. Gitu. Di dunia baru, orang-orang baru, metode baru. Apa ini gitu. Aku panik, aku keluar. Sesimpel itu ya. Karena panik keluar. Aku keluar. Iya. Kuliah sempat nyoba aneh-aneh lagi, nyobain kayak hampir gue jawab itu. Apa sih kayak buat majalah gitu loh, apa sih namanya? sih? Regu apa sih? Apa sih? Redaksi. Clipping apa sih? Jurnalis. Bukan jurnal Risa ya. Bukan. Kok clipping gue jawabnya? Ketahuan generasi. Maaf ya. Tapi aku tahu tahun 87. masih ada sekolah aku. Tari piring loh itunya oke. Tari piring itu saya ekstrakurikuler. Ya udah terus jawab. Ya udah. Ya, jurnalis. Lagi nih. Tari piring sama basket. Iya. Next question. Tari piring. Ini kalau kita begini terus kagak kelar-kelar dah. Oke, gimana awal kalian dapat project untuk film ini? Skenario dong. Kalau awal kalian dapat project film ini. Aduh, panjang aja. Aku sih Duluan. sebenarnya sesimpel karena aku udah kenal sama sutradaranya. Bukan Nordal ya. Sebelumnya pernah kerja bareng, jadi tetap casting gitu-gitu, nyoba-nyoba. Alhamdulillah udah begitu sih. Aku juga kalau nggak salah
seperti casting lupa ya. Pokoknya diminta jadi ibu-ibu, mungkin emang ini image Kenapa ya tiba-tiba maksudnya kepikiran Tante Nola padahal kan ya belum pernah acting. itu dia, makanya aku juga bingung. Kayaknya kita tanya sama sutradaranya gimana. Iya, kita datangin hari Ya, ini. ini dia Bung Rey. Udah ada Ray dan kopi ya kayak kalau nggak salah sih memang diminta saat itu jadi sosok orang tua gitu aja sih. Terus aku nggak tahu juga ya kenapa ya. Bingung, emosi nih nggak bisa terus tahu Gak usah jawaban. dipaksa. Kalau nggak nemu gak usah dipaksa nggak apa-apa. Tertantang dapat project ini terus jadinya Tante Nola terima kali mungkin. Iya ya terima Rezekinya ya, terima Pak, ya. pasti terima sih karena ini wah ini pertama kali main film nih gitu kan, lebar nih lebar banget muka Gencar kan di situ kan gitu. Cuma kenapa awal Ini sayang banget dah gue sama Tante Nola. Aduh. pas awal ditawarin itu aku lupa tapi aku langsung iya gitu langsung iya terus mikirin wah gue jadi bintang film nih gitu. Saat pandemi semua orang pakai masker, gue main film gitu kan gitu walaupun memang agak delay tayangnya gitu tapi happy lah biar telat asal selamat kan asal tayang. Keren. Aku lagi Kan gak ini ya muter-muter. kamu lagi dong. Sorry, saya belum jawab ya kakak. Oh iya Oh iya sorry ya Allah. Udah pada error. Aku lumayan panjang sih. Jadi panjang. Udah gue bilang next aja. Jadinya gitu. Apa dikerjain kan lu. Waktu itu lagi main series, kebetulan yang direct juga Bung Rey. Tapi di situ cuman kayak peran episodik doang gitu kan. Cuman Cameo posisi- gitu. Ya betul. Terus habis itu tapi di posisi itu aku lagi buka laptop lagi mau ngupload YouTube basket gitu. Terus nggak sengaja Bung Rey duduk di sebelah aku. Dan waktu itu aku juga nggak terlalu kenal sama director siapa yang direct series ini nih gitu. Terus lagi duduk terus dia ngelihat anak basket juga gitu. Terus kayak yoi gitu kan. Itu masih zaman ya dipakai sekarang ya. Yo. Terus karena lagi break shooting akhirnya ngobrol-ngobrol nyambung gitu. Anak basket banget gitu kan. Anak basket banget kan. terus Capek ya. karena tahu sama-sama anak basket terus habis itu ngobrol panjang. Setelah itu nggak lama karena follow-followan IG juga kan, ngobrol-ngobrol follow-followan IG, diajakin sama Bung Rey lagi mau bikin film basket nih, mau coba casting nggak gitu. Akhirnya coba casting, puji Tuhannya lolos dan lanjut. Jadi berawal dari nggak sengaja duduk bareng melihat laptop terus kayak anak basket terus habis itu nyambung. Rezeki ya nyambung. Iya, Itu bener. dinamakan jodoh kan. Destiny bro. Iya. You are my destiny. Ambil lagi ya. Ambil Masih lagi. banyak lagi. Masih banyak ini. Pertanyaan susah. Enggak, bukan dong. Aduh, nih adegan paling susah yang dilakukan dalam film ini. Apa ya? Tahu inget banget lagi. Gak ada lagi. Aku waktu itu harus beradegan mesra dengan laki-laki lain. Pressure. Ya Allah, Gimana rasanya film guilty pertama udah untung suami udah ngasih ridho, touching sama laki lain. Dalam hati astagfirullah, mohon maaf ini kerja lo ya. Iya itu kan jadi sama papanya Libby. Mas Rizky Anggono. Jadi kan dia kan udah lah ya, dia kan udah senior kan. Jadi kan aku harus menyamakan. Bisa keep up gitu Kan menyamakan gila dia kan merem acting tuh udah merem sementara kan aku anak baru ya gitu. Newbie gitu kan, newbie yang pengen banget mukanya di layar lebar gitu kan. Tapi oke banget tahu Tante Nola sumpah. Aku tadi nonton. Ya ampun. Best. Aduh amin ya semoga ya. Semoga abis ini ada tawaran lagi. Amin. Ya dan itu berat sih karena harus beradegan mesranya ya pelukan apa. Aduh kayaknya tuh mestinya untuk orang yang awam berakting tiba-tiba harus beradegan mesra sama
suami cerita di situ tuh agak deg-degan dan aduh tantangan banget sih gitu. Kok mereka kan masih muda-muda ya, jadi kayaknya Tapi juga enggak, aku juga kok ini Masih justru yang aku kepikiran tuh adegan romance juga. Oh, iya? Menurut aku karena Yang Tante sama Nola, apa? Yang iya sama siapapun. Karena sebenarnya tuh si pemain cowok-cowok ini tuh Dikta dan Haris tuh personality-nya kan kayak PAUD ya gitu. Jadi Maksudnya gimana tuh? iya kayak bocil aja Aktif semuanya. banget. oh kamu Aktif. masih mesra dengan dua lelaki ini ya? Ya mungkin ada adegan romance gitu tapi kan tatepan kan harus main dong. Gak bisa gitu kita tepan tuh kenapa ketawa mulu itu menurut aku sulit banget sih kayak stop ya. Fokus yuk fokus gitu. Papanya? aduh, mungkin itu sih yang waktu dibilang sempat nangis kan gara-gara Oh, sempat nangis gara-gara yang- ada adegan yang shoot basket tuh beneran harus masuk, cuman kondisinya karena ringnya baru di situ, terus habis itu posisinya panas, udah capek juga karena itu udah seharian full actingnya basket semua. Jadi gak masuk-masuk, Jadi jadi yang kesel. emosi Tapi- kesel kayak ini kenapa kok bisa gak masuk-masuk 3 poinnya itu sih, itu yang bikin kesel dan sulit, cuman akhirnya bisa poin. Ya capek sih. Beneran poinnya itu ya. gitu. Karena udah nggak fokus ya, udah seharian syuting. Betul. Cuman akhirnya bisa dilewatin semuanya. Yeay. Oke, lanjut. Ambil lagi. Satu lagi nih. Kakak. Kamu dong, Fania belum. Udah tadi ya? Aku udah. Ini kamu. Oh, tadi terakhir kamu. Iya. Ya, namanya. Hmm. Aku juga lupa. Apa yang kalian suka dan gak suka dari karakter kalian? Aku suka Libby karena dia tuh dia tahu apa yang dia mau dan dia tanpa ragu-ragu mengejar impian dia. Yang gak aku suka adalah keugal-ugalannya itu. Kayak ngibul lu tuh bisa gak sih agak rapi gitu. Terus peka dikit lah sama cowok-cowok gitu. Itu kali ya. Itu aja sih kalau aku. Tante Nola. Kalau mamanya Libby tuh yang aku suka ya mungkin rasa sayangnya ya, rasa proteknya yang ingin yang terbaik untuk Libby itu sih, itu aku suka. Basicnya tuh oke emang semua ibu orang tua lah gitu. Cuma yang sebel banget yang kayak terlalu repot, rempong banget sama urusan anaknya gitu. Maksudnya sampai ada temennya, mereka kan lagi di kamar tiba-tiba masuk ngajarin, yuk sekarang yuk latihan cheers gitu. Kayak emak-emak repot banget yang kayaknya tuh berisik gitu. Nah itu tuh aku ya walaupun aku juga suka berisik, cuma kalau misalnya ada anak, ada temennya lagi itu ya jangan, kalau lu begitu lu bikin malu anak lu gitu. Iya. Ya kan, nah itu tuh paling, aduh itu paling aku sebel sih gitu, yang paling aku nggak suka. Fania? Kalau yang aku suka sih pasti ya itu ya optimis atlet tetap balik kalah. Tetap Atlet lah. abis. Atlet banget dia. cuman yang nggak disuka sih mungkin ini sih kayak dia kan udah tahu nih bohong sama orang tuanya, harusnya sebagai kakak kelas dan senior yang lebih dewasa harusnya bisa ngasih tahu kayak coba deh dibicarakan dengan orang tua gitu, nggak harus bohong gitu, bisa ada cara lain yang mungkin lebih baik gitu. Cuman di sini biar seru, namanya juga film ya, jadi harus Iya. Pernah kong kali kok nggak sama Besti buat bohongin Oh orang? pernah. Oh jelas pernah. Siapa sih yang nggak pernah gue tanya? Iya pasti pernah nggak sih semua orang? Coba yang di belakang. Ya pernah kan? Nggak mungkin nggak pernah kan? Pernah. Sedikit Iya pasti. sedikit nggak pasti lah. pernah. Iya. Little white lies lah. Betul. Yang penting nggak merugikan orang lain. Iya. Betul. Bikin marah orang dikit nggak apa-apa. Yap. Yang penting tidak merugikan, tidak menyakiti. Tante Lola yang ngangguk-ngangguk aja. Iya betul. Iya betul, setuju. Oke, nah lanjut dari aku ya. Menurut kalian kenapa kita harus nonton film Dea Lova? Ya. Kenapa kalian harus nonton? Karena film ini adalah film yang unik karena mengangkat sports, basket, dan mungkin bisa meningkatkan gairah sports kalian ya, yang lama terpendam kita nggak pernah tahu gitu. Jadi tapi benar maksudnya ini tuh bukan film yang diperuntukkan untuk anak basket doang, enggak, sebenarnya buat semua kalangan di segala bidang, karena yang namanya meraih cita-cita itu kita nggak boleh menyerah, kita tetap harus semangat.
Dan apa ya? Itu sih. Tapi itu bener loh, maksudnya kayak pernah gak sih kayak nonton film yang misalnya kayak drakor startup jadi pengen bikin bisnis, nonton ini jadi pengen apa gitu kan. Nah ini sama kayak film yang inspiring juga, bisa memotivasi kalian juga yang mungkin awalnya kayak nggak tahu hidupnya mau ke arah mana gitu kan, passionnya apa, nonton ini jadi kayak iya kalau misalnya gue punya cita-cita tuh hidup bisa lebih menyenangkan loh gitu kan. Jadi salah satu film yang sangat inspiring juga. Jadi kalau misalnya kalian perlu tontonan yang apa ya, yang fun, lucunya ada, komedinya ada lah ya. Ada banget nggak sih orang ada kan? Uus? Iya. Oh iya benar. Ada Uus, ada Fadil Jaidi. Iya. Oh iya. Iya. Tunggu apa lagi? Iya, jadi kalau Suruh kalian promo dong. Kak Imam. Jadi kalau kalian perlu tontonan yang fresh, yang nggak serem-serem, yang pengen ketawa-ketawa sama temen, yang bisa menginspirasi kalian, nah kalian wajib banget nonton ini karena menurut aku sangat inspiring dan insightful banget aja film ini. Betul sekali. Tante Nola mau Iya, tambahin? tambahin paling ya ini buat orang tua yang punya anak remaja ya. Aku bilang sih ini semua umur karena buat orang tua yang seusia aku juga atau bahkan yang lebih muda itu yang masih membaca, pengen mencari tahu tentang bagaimana sih cara berkomunikasi dengan anak, bagaimana untuk mencari tahu passionnya anak di mana, apa yang mereka suka. Kayaknya nonton film ini tuh jadi salah satu cerminan juga sih. Jadi orang tua tuh ternyata nggak boleh terlalu begini. Harusnya tuh seperti ini, komunikasi tuh harus lebih seperti ini gitu. Anak pun juga harus seperti ini sama orang tua. Jadi di film ini nggak hanya masalah romance, nggak cuma masalah sport dan segala macam. Cuman di sini juga banyak sekali unsur parentingnya juga menurut aku. Bagaimana sih komunikasi hubungan ibu dan anak, dengan keluarga, dengan pertemanan, dengan laki-laki yang pengen modus sama kamu, cuma coba peka yang itu ya, tentang itu semua itu ada gitu loh. Jadi gejolak dinamika anak remaja dan parenting, bagaimana hubungan dengan keluarga, dengan pertemanan, ini semua komplit sih di film ini. Betul. Berarti nobar bareng keluarga oke ya? Oke banget. Oke banget. Teman-teman Oke satu banget. tim basket sama satu kampung Betul. ya boleh. Benar. Oke, terakhir satu kata untuk film Dialova masing-masing. Ya, Kak Gif. Pop. Pop. Oke. Tante Nola? Seru. Gokil. Oke, kita bisa nonton film ini di mana, Kak? Di seluruh bioskop kesayangan Anda akan tayang Dialova tanggal 22 Februari. Yeah. Yang benar dong. Enggak, bioskop itu ada yang terakhir. Iya. Ulang. Karena aku sih nanya di mana lah. Jadi kita bingung. Ada satu paket gitu loh. Iya. Oke, kapan kita bisa nonton film Dialova? Nonton film Dialova tanggal 22 Februari di seluruh bioskop Indonesia. Ajak keluarga, ajak teman, ajak semuanya, satu kompleks, satu kampung, semuanya diajak ya. Yeah.